Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya dan kemahakuasaannya masih memilih kita, mentakdir kita, menggerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di halaman rumah Bahari dalam rangka-rangkaian safari maulid yang malam yang ke 68. Mau iskulo itu mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan sedaya dalu menika lampahi wawasan istighofaratipun hatta tabarukan kalian kitab Maulid Simtudura disempurnaaken kalian taklim saestu kalian Allah diparingi keridhaan, didadosaken amal solih kagem kula panjenengan sedaya ingkang dikabul kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara pribadi saya menyatakan jazakumullah khairan katsir kepada panitia terkhusus dan jamaah yang hadir malam ini. Semoga yang Anda berikan untuk kami melaksanakan rangkaian safari maulid ini nantinya oleh Allah dibalas dengan balasan yang terbaik zahir wa batin. Dan saya meyakini bahwa jeripayah kita, baik itu dari jamaah, baik itu dari panitia, pengurus, orang-orang yang khidmah, sedikit pun tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita butuh keimanan aja. Kalau mungkin kita bekerja suhun, kita bekerja mungkin dalam 1 bulan nanti tanggal 1 pasti gajian. Ketika kita melihat kita menerima upah dari hasil jeripayah, hasil kerja kita, kita senang, itu bahagia. Kenapa? Nyata, terbukti, lihat, kasat mata, bisa diindra. Tapi kalau perkara seperti ini, amal soleh itu butuh keimanan untuk bisa meyakini, butuh keimanan di sini. Seperti kemarin yang saya sampaikan, kalau kita punya tujuan, baik itu urusan dunia kita atau satu perkara urusan akhirat kita, ya boleh kita beribadah dengan tujuan seperti itu. Akan tetapi itu jadikan salah satu bagian pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya bonus. Tujuan kita tetap mengharapkan keridhaan, kesenangannya Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Karena dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita alami ini tadi, sebelum aktivitas kita diberikan nikmat rahmatnya Allah berupa hujan. Memang ada sebagian orang yang mengatakan, piye korek udan. Kalau bahasa saya sama istri saya, kadoane mikir. Terlalu jauh Anda berpikir. Allah menurunkan hujan, pasti ada yang memerlukan. Siapa? Saya tidak tahu. Kalau kita berpikir untuk diri kita, wah golek udan, piye? Udane gurung wis piye dhisik?
mohon maaf, ini saya ingatkan khususnya ya para panitia safari maulid yang sisa berapa hari ini? 12, 13. Sekarang 68, berarti kurang 13 ini. Kurang 13 hari. Apalagi kita hampir setiap hari ini sudah hujan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau rek ndonga niku tapi sempat diprotes kali anak kula. Kalau rek ndonga rada kula baten nih. Pas mendung ngoten ya Allah, udano sak wulan puput. Tak mandek. Amin. Jangan to bi anak kula mesti ngoten. Lah Madiun gak udan iki sumuk. Kula seneng gak udan. Udan banjir. Banjir nggih. Enak akeh wae. Ndak apa-apa, hujan itu mesti rahmat. Insya Allah hujan itu mesti rahmat. Ini Haji Rahmat pun begitu. Jadi untuk selanjutnya saya ingatkan, apalagi jangan sampai terlintas di dalam pikiran panjenengan bagi ngundang-undang perang udan. Wonten nggih? Wonten boten? Wong jenengan badhe maca maulid lho jenengan. Maca maulid Kanjeng Nabi perkara ngoten niku nyun sewu rada diimbingi. Lah kok jenengan badhe nglampahi alasane badhe maca maulid kan Nabi ngeten karepmu piye cah? Perkara nyun sewu niku saged diwastani sirik niku perbuatane. Malik sapu ya. Sapune diwalik ben gak udan. Ya malaikate bingung. Hubungan nopo? Terus nopo niku sing diuncalno teng genteng niku nopo? Go. Go. Nggih. Pokoke panitia safari maulid aja ngono wis to. Pokoke udan alhamdulillah, mangke sing dugi sinten? Misalnya menawi mangke sing dugi namung sekedhik, oh alhamdulillah jatah kula dobel. Alhamdulillah. Jenengan nggih dobel. Kaya ngeten iki paling bari persiapane pinten sing dugi pinten. Mangke ditangleti mawon. Wonten sisa bari. Pun bisa. Nggih. Kula eling saestu kula eling. Amargi kula kali panjenengan kok gantung. Ka enek lho. Sik kula kemarian mumpung eling iki. Kula khawatir nggih Mbak Camat. Kayak khawatir kok mau badhe sholawatullah ditaksa rampung rebutan nongko. Kula tak batin ngene tok bahari janjeni aku mbok jumpo awas. Ojo lah. Mateng nih gua tadi. Enak nih. Ulut tok. Jadi ketika ada satu perkara mungkin menurut kita tidak baik, bisa jadi itu yang baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu. Karena apa? Pemahaman kita masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Terutama ini yang ingin saya sampaikan dalam artian kita belajar tawakkaltu ala Allah. Allah tidak mungkin salah kok. Allah menurunkan hujan bahkan ketika aktivitas kita bermajelis, tidak salah Allah. Tidak mungkin salah. Cuman mindset kita, pemikiran kita kadang yang kurang pas. Inilah yang kita belajar. Termasuk duduknya kita di majelis semacam ini, belajar berhusnudzon kepada Allah. Ketika Allah turunkan hujan, saya ulangi lagi, pasti ada makhluk ini. Makhluknya Allah yang sangat membutuhkan air hujan itu. Saya tidak akan jelaskan ini dan ini enggak. Cuman pasti di situ, karena Allah tidak mungkin salah. Allah memberikan panas, nggak turun-turun hujan, wong-wong ya kadang gerundel. Udah nih nggak teko-teko, kayak hujan ya bersuruh, dino-dino udah. Karena kita manusia. Kalau ketika saya bercerita, saya ibaratkan kita saat ini seperti anak kecil. Anak kecil, coba Anda bayangkan Anda punya anak yang mohon maaf semoga anak keturunan kita dan kita semuanya dijaga, dijauhkan Allah dari segala macam bentuk penyakit dan keburukan. Ketika kita punya anak kecil yang saat ini mungkin kena batuk, kena pilek,
di cuaca yang sangat panas, ketika melihat air es, dia kepingin. Apakah Anda seorang orang tua yang pengetahuan wawasan Anda lebih luas daripada anak Anda, terus ketika anak Anda mengatakan saya minta es karena haus, tapi Anda melihat putrone panjenengan sakit watuk lan pilek, apa Anda akan berikan es? Enggak. Kenapa? Karena Anda tahu khawatirnya kalau diberikan es nanti batuk dan pileknya ini bisa lebih parah. Anda tahan, jangan, enggak boleh. Tapi anak kecil ini enggak tahu, bahkan dia akan menangis. Enggak mau, pokoknya aku minta es. Karena namanya anak kecil, pengertian dan pemahaman pengetahuannya sangat sedikit, maka dia nggak mikir. Kalau kita orang tua yang sudah pengalaman di dalam hidup, pengetahuan kita lebih banyak daripada anak kita, khawatir ini membahayakan, tidak akan diberi. Itu kita posisi saat ini di hadapan Allah, kita anak kecil, nggak tahu. Ya Allah, makin dahulu wonten safari maulid Jawahe pun jenengan Anda nih. Iku malaikat. Bahari paling ge wau sonten ngene terus piye. Maju mundur. Yo kok sido. Nah. Ayo kita belajar tawakkaltu ala Allah. Kalau mau minta silakan. Kalau minta silakan. Minta apa? Ya apa hajat panjenengan kepada Allah. Dan dasari dari permintaan kita merupakan satu amal solih yang kita kerjakan. Seandainya Allah ijabah permintaan kita, seandainya Allah berikan apa yang kita minta, berarti Allah tahu keadaan kita. Kalau Allah tidak berikan, mungkin Allah berikan yang lebih baik untuk kita. Bahkan sahabat itu, para sahabat kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, seandainya saya tahu doa saya, maka saya minta kepada Allah semua doa saya tidak dikabulkan. Duh, kok kados ngoten? Ekstrim ini. Karena pemahaman sahabat berbeda dengan pemahaman kita. Bisa jadi doa kita langsung cash diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa jadi doa yang kita panjatkan Allah ganti yang lebih baik. Yang ketiga, bisa jadi doa kita bukan tidak dikabul oleh Allah, akan tetapi disimpan oleh Allah untuk diberikan di akhirat besok. Makanya sahabat, seandainya saya tahu jangan dikabulkan ya Allah, tapi simpan untuk perbendaharaan saya ketika berada di akhirat besok. Ini dari mana? Karena dikatakan ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu otaknya, ruhnya ibadah. Berarti doa yang kita panjatkan merupakan bagian dari ibadah kita. Jadi lakukan itu terus menerus. Ojo rek butuh tok. Biasanya kan seperti itu. Nek butuh jaluk, nek gak butuh gak jaluk. Nah, niki kula nggak ada yang ngenangen niki. Nopo wedal kula bagi. Kan nek kula jatahi kan sampai setengah 11 gitu. Nah niki jam 10 luwih seprapat kula lan jenengan bahasa kula kedah ini bagi saya harus apa? Kita bertabaruk dengan siapa? Saudara kita Haji Rohmat. Dalam rangka apa? Beliau ini loh satu. Ini semoga tidak menambah. Kalau seandainya Haji Rohmat untuk mumbul, jadi kali Gusti Allah dikempesi macamnya. Ya. Karena beliau yang pertama telah mengunjungi ziarah di Zambal. Nah, nanti beliau yang menjelaskan. Beliau ketemu dengan minas solihin, terlebih saya mendapatkan informasi beliau bertemu dengan orang yang megang zaman saat ini. Nanti biar diceritakan sama beliau. Kita niatnya cuma tabarukan.
ceritanya. Kita belum pernah ke sana, tapi ketika beliau di sana kita berdoa sama-sama semoga dengan berkahnya majelis ini yang belum pernah ziarah tadi, yang belum pernah haji, yang belum pernah umroh, Allah takdir, Allah izinkan, Allah undang kita untuk bisa ziarah tarim, untuk bisa umroh, untuk bisa haji, insya Allah. Allahumma amin. Tabarukan. Belum pernah ketemu sama Habib Umar, beliau yang sudah pernah bertemu jasad dengan jasadnya, jaraknya sangat dekat. Kalau dulu saya pernah, bukan kalau ceritoi gak pengen kalah, boten, cuman saya pernah jaraknya jauh, saya bertemu dengan beliau jaraknya jauh, dan beliau insya Allah orang yang betul-betul minas sholihin, orang-orang yang takut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya ketika memandang orang tersebut maka mengingatkan kita, yang memandang orang tersebut mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan wasilah, kita minta kepada beliau nanti setelah bercerita sedikit pengalaman beliau khususnya di Tarim, nanti kita minta beliau untuk berdoa untuk kita semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Ojo luwe toko setengah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Habib Rizky Fahrudin, dumateng kesempatan yang sampun diberikan dumateng kula. Nggih, mboten wonten persiapan tapi insyaallah badhe kula cerita sekedhik tentang perjalanan datang Tarim. Terus ikhwal niat kula berangkat datang Tarim niki derek dawuh ingkang pernah disampaikan kalian almarhum Habib Akil Malang waktu dalam kita semua datang dalamipun. Minta kepada semua yang ada di sini niat enak rezeki, enak sehat, budal ning Yaman. Waktu itu kula mboten ngertos Yaman emang mereka yang ternopo niku belum tahu. Beliau cerita bahwa di sana banyak wali-wali Allah, di sana ada Zanbal, pemakaman Zanbal yang kita pun juga belum tahu. Sampainya di rumah kita nyoba nyari-nyari informasi, terus kemudian lebih diniatkan berangkat datang Yaman. Kebetulan waktu kesempatan Mas Kulo berangkat datang Yaman, Kulo dari mawon kebetulan salah satu tujuannya datang Sewun, tempatipun Sohibul Maulid Sintuturan Habib Ali Al-Habsyi, seminggu datang mereka, terus seminggu malih datang Tarim. Ya alhamdulillah Gusti Allah takdir kula saged napa nggih ziarah teng Yaman amargi cerita-cerita yang saya baca lewat media sosial di internet tentang Sewun, tentang Tarim begini-begini, dan banyak hal yang sudah saya baca itu semua di luar ekspektasi saya. Jadi sesampainya di sana yang saya dapatkan lebih dari cerita-cerita yang orang tulis di media sosial. Artosipun begitu saya hadir di Tarim, itu saya melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Tarim itu adalah gambaran seperti gambaran kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah. Itu sedikit yang menyentuh hati waktu itu, karena kebetulan saya pernah membaca hadis-hadis tentang kehidupan para sahabat. Jadi dan pemandangan itu saya saksikan sendiri bagaimana sederhananya kehidupan masyarakat Tarim, dan di keseharian mereka full sunnah dijalankan. Ini yang buat kita kadang-kadang malu, karena saya pernah sempat jalan-jalan di pasar, dekat pasar, karena memang pengen cari kopi waktu itu, adanya teh tapi di sana. Itu hampir semua orang yang ada di warung di sakunya ada siwak, Masya Allah. Kemudian saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri, sopir taksi kalau di sini mungkin ojol itu sambil menunggu pelanggan, mereka buka HP itu yang dibuka bukan WA,
tapi Quran, dan itu hampir saya lihat semua sopir taksi baca Quran, Masya Allah. Terus kemudian di tempat-tempat tertentu apabila mereka menyendiri, mereka pun tidak lupa zikir, kelihatan dari gerak bibir sama gerakan tangan, bahkan ada yang bawa tasbih. Artinya kehidupan mereka benar-benar bisa kita jadikan contoh. Utanipun kaki kula piyambak amargi wonten ulama ingkang dawuhaken pilih jalan ditarik itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Artosipun dengan melihat saja di situ kita bisa belajar akhlak, bisa belajar adab. Bahkan saya merasa adab dan akhlak orang sana itu melebihi orang Jawa. Setiap ketemu mesti assalamualaikum, paling tidak assalamualaikum. Kalau orang banyak assalamualaikum. Itu pun diantara kita pada tidak pernah kenal. Begitu tatap muka, tatap wajah, mesti mereka mengucapkan salam. Akhirnya kita ikut-ikutan. Jadi efeknya seperti itu. Setiap sunnah-sunnah yang kadang kita lupa amalkan, mereka selalu amalkan, itu kita akhirnya ikut dibawa untuk ikut mengamalkan pulang. Saat pun itu gambarannya. Akhirnya waktu hari pertama kita datang di Tarim itu kebetulan malam Jumat. Jadi sore hari kita datang, malam Jumat datang pondok Ibnu Habib Umar bin Hafidz niku ugi wonten apa nggih rutinan maulidan. Waktu itu kita juga sempat hadir ikut maulidan beliau, dan di setiap maulid di sana itu selalu jamaah yang datang luar biasa banyak, termasuk di sana tempat berkumpulnya juga para masyi atau syekh yang ada atau yang berdomisili Tarim, bahkan yang dari luar Tarim. Salajengipun selain rutinan malam Jumat baca maulid, Habib Umar juga punya rutinan setiap pagi hari Jumat niku ziarah Zanbal. Mendengar itu kula dompleng mawon amargi begitu sholat Isra habis subuh dilanjutkan dengan wirid sampai Isra. Niku setelah Isra ada bis-bis di depan pondok, kita numpang bis beliau yang mau ziarah, karena itu memang disediakan untuk santri atau siapapun yang ingin ziarah ke Zanbal. Dan Zanbal itu pun saya masih buta tentang apa itu pemakaman Zanbal, pernah baca tapi tidak tahu. Begitu derek rombongan Ibnu Habib Umar ke Zanbal, saya baru tahu bahwa ternyata di sana ada makam Fakir Muqaddam. Jadi nama yang sering kita tawasuli saat kita baca Rotib Al-Haddad gini kalau Sayyidina Fakir Muqaddam, ini makamnya ada di Zanbal. Beliau adalah salah satu makam yang paling pertama dikunjungi untuk kita kirim doa di sana. Dan Habib Umar itu kalau memimpin doa itu tidak untuk semua ahli kubur yang ada di sana, tapi beliau datang satu persatu ke ulama-ulama tersebut yang sudah wafat. Jadi habis selesai di makamnya Sayyidina Fakir Muqaddam, makin pindah malih ke makamnya siapa lagi, Abdurrahman ini Asegaf, terus makin pindah lagi sampai beberapa makam. Jadi kita ngikut terus sampai hampir siang. Dan saya pun juga lebih tahu pilih makam pun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ugi dimakamkan di situ. Jadi di sini pun makam itu deg-deg kemauan. Ternyata disinilah tempat para wali Allah itu dimakamkan atau dikebumikan. Jadi informasi yang saya dapat bahwa pemakaman Zanbal itu bisa dikatakan adalah makam 10.000 wali Allah. Jadi kita di husnuzon aja di sana bahwa semua yang dimakamkan di situ adalah para wali. Terus datang berikut banyak sekali orang-orang seperti Kaulo Ugi tabarukan untuk mendapatkan barokah dari para wali yang dimakamkan di sana. Dan untuk pemakaman Zanbal itu memang diutamakan dikondisikan untuk mereka dari kalangan durian Nabi atau dari kalangan Habib,
Karena kalau untuk kalangan yang memang bukan duriyah, ini ada pemakan sendiri mungkin namanya pemakan Zambal Furat, pemakaman para syekh-syekh yang ada di Tarim. Terus niku memang pengalaman-pengalaman yang kadang bikin kita terkejut, betapa kehidupan masyarakat mereka menggambarkan kehidupan sunnah dari Nabi yang hidup, yang sampai sekarang masih hidup. Bahkan di sana pun saya juga menemukan orang-orang yang dalam satu sholatnya itu kadang-kadang baca satu rakaatnya itu 1 juz, bahkan sampai 2 juz. Jadi kalau kita dulu pernah dengar bahwa Rasulullah itu pernah sholat sampai berjuz-juz, sekarang pun masih ada orang yang dalam satu rakaat itu membaca 2 juz. Masya Allah. Terus luar biasa amalan mereka. Dan nalikanipun kita datang sewun waktu haul Habib Ali Al-Habsyi niku salah setunggalipun pembicara adalah dari duriyah beliau yang menikah Habib Muhammad. Beliau mengatakan bahwa saat ini wali-wali Allah itu banyak di pasar-pasar, banyak di jalan-jalan, dan itu justru yang mereka dapatkan informasinya seperti ini, Kum. Terus kita diminta untuk di jalan-jalan tetap jaga adab, karena di sekitar kita banyak sekali wali-wali Allah. Itu hanya mengingatkan kepada kita agar jaga adab, jangan sampai kita salah adab dumateng mereka. Pengalaman itu yang tarim, kalau ingin bagi Mas Ulo ajak sowan datang beberapa ulama yang setiap mereka menceritakan kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana mulai dari makan, bermasyarakat, niku bener-bener pelajaran kangge kula piyambak. Lagi kula bisa saya cerita kata. Alhamdulillah kalau ini setelah dari tarim kita juga sempatkan untuk ke Inat, ziarah makam Datuk Ibn Habib Husni Farudin. Jadi di sana ada makam Ibn bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah sakit beriko. Bahkan kemarin kita juga dipandu oleh penduduk setempat, yuk rumah peninggalan bin Syekh Abu Bakar bin Salim masih ada. Kita kemarin diajak ke sana, dan alhamdulillah ke sana bahkan dapur tempat masak itu juga masih ada di sana, dan bangunan itu masih asli. Termasuk di sana juga ada dipang peninggalan dari bin Syekh Abu Bakar bin Salim juga masih ada. Dan orang sana, maksud pulau kadang tiang kita menawi sowan tiang sepuh utawi sowan kiai kadang sok nggawa kopi gula ini kan umum ngaten nggih. Nek teng mriku niku mereka senang menawi sowan, ingkang sowan niku maos qasidah. Terus mangke kula mboten saged qasidah. Terus namu niku tuan rumah seneng nek sing tamune niku sadurunge pamitan maos qasidah. Karena memang masyarakat Tarim itu senang sekali baca qasidah. Lah Mas kula alhamdulillah nggih saged. Kula nggih nempleng mawon wae setiap sowan ulama itu mesti penutupe maos qasidah. Bahkan di kehidupan Tarim piyambak, masyarakat Tarim itu kalau makan sehari-hari dengan keluarga itu nunggu semua anggota keluarga hadir. Jadi tidak seperti kita pengen makan siang ambil piring makan sendiri, tidak. Kalau di sana semua anggota keluarga harus makan dalam satu nampan. Selesai makan, yang paling dituakan baca qasidah lagi. Tapi vlog penasaran kenapa seperti itu? Karena qasidah yang dibaca mereka niku isinya pun nasihat mengiling-iling kangge keluarganipun piyambak. Kula sempat mencari arti dari masing salah satu qasidah niku luar biasa. Jadi memang mereka kenapa kok kuat sekali sayangnya dumateng Gusti Allah, pengen dekatnya dengan Gusti Allah, ya karena nasihat-nasihat yang ada dalam
qasidah tersebut. Dan qasidah yang paling populer, paling banyak dibaca itu memang qasidah-qasidah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amargi qasidah pun kuwadah niku ingkang ditulis kalian beliau. Kalau ini nalikanipun datang Sewun, kita juga sempat diajak ke tempat uzlahnya Habib Ali Al-Habsyi. Terus diceritakan bahwa disinilah tempat beliau berkholwat, sholat, berzikir, baca sholawat, dan di tempat itulah Habib Ali Al-Habsyi sering bertemu Rasulullah secara yakhudatan. Ini pun waktu bilang bahwa disinilah Habib Ali sering bertemu dengan Rasulullah secara yakhudatan, ini kula nggih langsung merinding. Terus kula nyuwun izin, apa boleh kita amalan memiliki? Boleh silahkan. Waktu itu pun kita pun boleh menggunakan sajadah, di mana sajadah itu tanda tempat Habib Ali sholat. Jadi kita tabarukan ugi sholat di beriku, dan itu pun ugi ada di, dan itu kebetulan ibu amargi hari itu kunci dibuka karena nggak semua tamu sebenarnya boleh masuk di tempat itu. Ya alhamdulillah rezeki kula. Sami kali nalika datang tarim niki bolak-balik sewun tarim. Waktu datang tarim kita sempat mau ziarah ke masjid peninggalan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang menulis kitab Rotibul Haddad. Wanci kula teng mriku begitu masuk halaman dalam yang punya rumah niku pas keluar, padahal orang yang masuk ke situ banyak, yang masuk ke dalam masjid beliau banyak. Lah ingkang duriyah dari Habib Abdullah bin Alwi menika pas medal tahu kita datang kembali, terus pun medal damel mobil terus putar balik masuk kembali ke rumahnya, teriak-teriak panggil kita, kamu kesini. Liku pamit di bahasa Indonesia kan ya. Kebetulan saya ini setiap hari selalu bawa mutarjim, jadi penerjemah saya kebetulan kemarin juara Hafid Quran RCTI, jadi yang juara 2. Dia juga kenapa mau datang tahrim, kita kenalan, terus kemudian dampingi saya kemana-mana untuk jadi mutarjim. Lah disitu mengatakan, aku melihat kalian kok beda, makanya aku putar balik. Pulang gitu, dek, beda apa? Aku lihat kalian beda. Aku tadi mau keluar lihat kalian, aku balik. Kamu apa di hatimu ada niat pengen ziarah ini? Nggih, Beb. Ayo aku sendiri yang antar. Nah, engkang yang antar niku adalah munsib. Munsib menika istilah keturunan yang paling disepuhkan di saat itu. Terus munsib diantarkan oleh Munsib Muhammad untuk masuk ke rumah beliau, dan situ ada peninggalan baju dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu yang dimasukkan ke dalam apa namanya kayak kain sutra gitu. Terus kemudian kita diminta unduk kemarin untuk diletakkan pakaian itu di kepala kita ya. Terus kemudian kita juga disuguhi air minum sumur dari Habib Abdullah bin Alwi ini. Terus kemudian karena waktunya mendekati maghrib, kenapa terima tamunya diakhiri, diakhiri amargi piantun mereka niku saat dari adzan maghrib niku punya kebiasaan sudah ada di masjid musola. Terus ayo kita ke musola, ini mau maghrib niku mawon terburu-buru. Akhirnya kita ke masjid. Setelah ke masjid kita sholat, habis sholat orang Tarim, orang Yaman itu punya kebiasaan setelah maghrib baca Quran. Niku hampir semua di rumah, di majelis, di masjid, di musola semua baca Quran. Niku Habib Abdullah dawuh lan di banyak tempat selama saya 14 hari di sana. Niku pemandangannya memang seperti itu, habis maghrib semua orang baca Quran. Akhirnya pun kalau diajak setelah sholat maghrib diajak lagi ke tempat uslahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang luar biasa. Di sana tempat uslah beliau itu sangat sempit, jadi kita nyoba masuk tempat uslahnya itu
misalkan beliau duduk di situ, niku depan niku sudah tembok, samping niku sudah tembok, kanan niku sudah tembok. Terus kita melihat tempat usulahnya niku pun mepet. Kalau tempat Habib Ali niku mungkin 3 kali 3 meter tempat ibu usulah, tapi Habib Abdullah bin Al-Haddad hanya seukuran badan manusia. Ada satu cerita, kenapa tempat usulah kecil? Semakin kecil tempat, semakin kita nggak mikirkan macam-macam. Jadi semakin kita nggak pengen aktivitas macam-macam, menai luas, kadang saya pengen mimi, kadang beriku nonton kopi, pengen ngopi, pengen ngemil. Tapi kalau tempat usulah sempit pun nggak ada niat macam-macam, hanya ada satu, Allah. Jadi yang bikin kita kadang, ya Allah, tebih pula dibanding mereka-mereka. Ya terus kembali ke Madiun, kita pengennya itibak beliau semampu kita. Nabi malih dumateng Habib Abdullah bin Al-Haddad yang luar biasa, mempunyai salah satu biografinya hampir semua sunnah Nabi tidak ada yang belum diamalkan oleh beliau. Masya Allah. Ini seperti ini. Oke, Habib Umar. Ini terakhir Habib Umar. Awalnya sowan Habib Umar itu perkara bukan mudah, karena kebetulan waktu jadwal kita ke sana itu Habib Umar juga jalurnya banyak, maksudnya banyak kegiatan di luar sehingga susah menemui. Mas mengingatkan, berarti ayo tambahi tawasule, ayo tambahi tawasule dengan Habib Umar bin Habib supaya terus kita diberi kesempatan sakit sowan beliau. Di hari terakhir kita mau pulang, kita nggak bisa ke sowan. Jadi ya alhamdulillah, karena kita sudah beberapa kali sowan, itu deretan tamu sudah banyak, baru sampai tamu nomor urutan kelima, halas cukup, Habib sudah sampai. Besok lagi gitu, halas cukup, Habib udah sampai. Terus kita hari terakhir baru bisa ke tempat ketemu, dan waktu ketemu dengan beliau kita juga nyampaikan bahwa di Indonesia, di tempat kami juga ada majelis safari maulid namanya, yang diasuh oleh Habib Husni Farudin, insya Allah Sami dari bin Syekh Abu Bakar. Masya Allah, beliau senang, dan kita menceritakan bahwa safari maulid menikah di Indonesia kita jalan kurang lebih sekitar hampir 3 bulan, 81 hari atau hampir 3 bulan. Habib Umar menanyakan, itu dilaksanakan setiap malam? Nggih, Bib. Setiap malam nggak ada berhentinya. Nggih, Bib. Beliau Masya Allah langsung memberikan doa keberkahan dumateng kita sedaya, lan mugi-mugi napa ingkang didoakan Habib Umar estu dados barokah kangge kita sedaya. Amin Allahumma amin. Terus di akhir acara, karena kita waktu itu ketemu sek lenggah sareng Habib Umar itu di masjid, alhamdulillah kemarin kita diundang sarapan. Dalam ibu, ayo kita ke rumah, kita sarapan bareng di sana. Ya sudah, kita sarapan ke sana, dan di akhir acara niku terus pertemuan niku kita dikasih 3 kitab. Kalian beliau plus diberi cincin. Kalau saya lihat kok bentuk cincinnya kayak cincin perempuan, makanya saya berikan ke istri dulu. Nah niku hadiah saking Habib Umar, dan napa nggih bertemu beliau niki pandangan kula nggih menawi kalian tuh nggih nyuwun pangapunten. Jadi mulai mengatakan tiap subuh Habib Umar niku bimbang sholat subuh itu semua jamaah yang hadir itu semua bersalaman dengan beliau. Padahal setiap sholat itu yang hadir kurang lebih 1000 orang. Jadi beliau melayani satu persatu orang untuk bersalaman dengan beliau. Jadi setiap pagi alhamdulillah kita bisa bermusyawarah dengan beliau. Waktu bermusyawarah pun kalau kita pandang-pandangan gitu atau beliau tersenyum gitu Masya Allah, ademnya ini nembus. Atau pun ada rasa nyaman yang kita rasakan saat bertatap wajah dan bersalaman dengan beliau. Bahkan saya merasa kayak kenapa
seperti saat itu bertemu Rasulullah, pada saya belum tahu atau belum pernah melihat Rasulullah. Napa malih nalika pun sowan saged ngobrol sareng niku saya merasakan ini adalah anugerah yang besar dari Allah. Mboten telas-telasipun bibar kepangih ucap syukur apa malih didhawuhi pinarak datang dalam beliau. Niku kang saged saya rasakan saat berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman menika saged nular dumateng sedaya mawon, saged hadir teng tarim, saged ziarah ke Mekah lan Madinah untuk menunaikan ibadah umroh. Mekaten sekedhik kata kelebatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Luwih 10 menit. Bonus niki yo. Nyuwun ikhlase penggalih nggih. Soalnya jarang-jarang wonten sing cerita kados ngenten iki badhe nglampahi masyaallah. Kula namung kene ku wau tabarukan. Kula nyuwun dhateng Allah taala saestu mugi-mugi saged ditakdir ziarah tari, nindakaken haji, umroh. Lantaran salah setunggal asbab berkahipun majelis menika lan napa ingkang diaturaken Haji Rahmat wau termasuk doanipun Habib Umar. Habib Umar niku mboten main-main iki, rek jenengan mireng cerita wau manahe panjenengan biasa standar jenengan kedah kata-kata istighfar. Pripun jenengan badhe nyelak dhateng Allah taala, gak enek pancatan mboten saged budal piyambak teng pangeran mboten saged jenengan. Butuh gandengan iki, butuh rombongan iki. Ya kula nyuwun dhateng Allah taala saking asbabe critane Haji Rahmat iki wau. Habib Umar pun mireng kula panjenengan sedaya. Salah setunggalipun niki boten direkayasa niki takdire Allah taala sehingga Haji Rahmat cerita bahwa di Madiun dan sekitarnya ada aktivitas pembacaan maulid. Nyun sewu meskipun aktivitas pembacaan maulid kula panjenengan isih carane tata krama amburadul. Tapi berhubung diaturaken dhateng piyantun ingkang nyun sewu celak kali Allah taala terus piyambakipun donga, kula nggadahi prasangka sae teng Habib Umar, dongane mesti apik. Lah kula nggadahi harapan kula lan panjenengan teng dhateng majelis menika didongakne Habib Umar, sing elek didadekne apik, sing apik didadekne luwih apik, menawi kali Allah taala ditakdir wis wong iki elek didohne saking kula panjenengan sedaya. Dadi majelis iki dijagi saestu. Kula panjenengan sedaya sering ndonga mugi-mugi kula panjenengan diparingi kefahaman katifahaman ingkang leres, pahaman ingkang sae perkawis agamanipun Allah taala lan perkawis kekasihipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados didhawuhaken Haji Rahmat wau derek tindak lampahi Kanjeng Nabi, berusaha ngelampahi napa sunahe Kanjeng Nabi. Nek priko ngenteni penumpang maca Quran, lho lampune mati tanda-tanda niki pun nggih benjing nek ditakdir saged ngomong malih tak omong meneh niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.